warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraida Priani, mahasiswi semester 5 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni rupa dari kedua lukisan ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ada beberapa unsur seni rupa, diantaranya unsur titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, warna, dan gelap terang. Selain itu ada prinsip-prinsipnya, diantaranya ada kesatuan, keseimbangan, irama, dan yang lainnya. Nah, pada gambar pertama ini kita lihat unsur yang pertama itu unsur titik. Unsur titik pada lukisan ini sudah tidak terlihat dikarenakan sudah dikembangkan dalam bentuk bidang, garis, bahkan objek. Kemudian yang kedua unsur garis. Unsur garis pada lukisan ini terlihat dari tangan wanita ini berbentuk garis vertikal. Kemudian juga kursi ini juga berbentuk vertikal. Sedangkan juga ada garis melengkung yang terlihat dari garisan ember ini. Jadi ada dua garis, ada yang pertama itu garis vertikal yang ada di tangan dan garis yang ada di kursi, kemudian garis melengkung yang ada di ember. Oke, kemudian yang ketiga itu ada unsur bidang. Unsur bidang pada lukisan ini terlihat dari bentuk fondasi tempat duduk yang berbentuk seperti berbentuk persegi. Kemudian yang keempat itu unsur bentuk. Unsur bentuk pada lukisan ini bersifat non-geometris. Terlihat dari objeknya. Kedua objek ini yang berupa makhluk hidup, yaitu seorang manusia, dalam hal ini wanita, dan beberapa ekor ikan. Kemudian yang kelima unsur ruang. Unsur ruang pada lukisan ini terlihat dari ember dan keranjang. Jadi ember ini dan dari warna ember ini dan warna keranjang yang berwarna coklat dan ikan. Jadi terlihat seperti nyata dari bentuk ember yang berisi keranjang dan keranjang yang berisi ikan. Kemudian unsur yang keenam itu unsur tekstur. Unsur tekstur pada lukisan ini terlihat menampilkan tekstur semu. Tekstur tersebut muncul karena kesan bentuk yang tampak pada lukisan ini terlihat ekspresif dari penggambarannya, figur manusianya, kemudian ikan, rancang, dan pakaian yang dipakai seperti rok dan bajunya. Kemudian unsur yang ketujuh itu unsur warna. Unsur warna pada lukisan ini itu terlihat bervariasi. Ada warna primer, yaitu warna merah dari baju, warna biru dari rok. Kemudian ada juga penggunaan warna analogus yang terlihat dari warna jingga yang ada di belakang, yang seperti bayang-bayang ini, bayang-bayang objek orang yang ada di belakang gambar ini. Kemudian yang kedelapan itu unsur gelap terang. Unsur gelap terang pada lukisan ini terlihat adanya sapuan tangan dari wanita ini yang berwarna hitam dan putih. Jadi
Jadi sapuan tangan ini seperti terkesan berwarna hitam dan putih. Kemudian juga terlihat dari warna kaki yang berwarna putih dan warna hitam yang ada pada tanah. Jadi seolah-olah menimbulkan kesan nyata wanita ini sedang duduk dan menginjak tanah. Nah, setelah unsur-unsur seni rupa, kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip seni rupa. Seperti yang saya bilang tadi, prinsip seni rupa itu ada beberapa. Kita di sini menjelaskan prinsip kesatuan, keseimbangan, dan irama. Yang pertama, prinsip kesatuan. Lukisan ini memiliki prinsip kesatuan yang baik. Artinya gambar ini masih sesuai dengan bentuk aslinya, yang terlihat dari gambar manusia ini, dalam hal ini wanita ini, kemudian gambar pakaiannya, kemudian keadaannya yang sedang duduk, dan terlihat ada ikan-ikan di sampingnya, menimbulkan kesan bahwa beliau ini lagi sedang berjualan ikan, seperti itu. Jadi memiliki kesatuan yang baik gambar ini. Kemudian yang kedua, unsur keseimbangan. Lukisan ini memiliki unsur keseimbangan yang sudah tidak terlihat atau memang tidak terlihat dari bentuk kursi yang kecil tidak sebanding dengan ukuran wanita ini yang besar, atau juga dari gambar-gambar bayang-bayang orang yang ada di belakang atau di background gambar ini yang menimbulkan kesan yang tidak masuk akal gitu. Jadi menurut saya prinsip keseimbangan pada lukisan ini tuh tidak ada. Kemudian yang ketiga itu prinsip irama. Prinsip irama pada lukisan ini terlihat jelas dari pengulangan warna jingga yang ada di belakang dan pengulangan gambar-gambar ikan beserta keranjangnya yang menunjukkan jelas prinsip irama dari gambar ini. Nah, yang kedua ini adalah lukisan Pangeran Diponegoro yang sedang menunggangi kuda saat mau perang dan membawa pedang atau keris ya. Yang pertama itu unsur titik. Pada lukisan ini unsur titik juga sudah tidak terlihat dikarenakan sudah dikembangkan dalam bentuk garis, bidang, bahkan objeknya sendiri. Kemudian yang kedua, unsur garis. Unsur garis pada lukisan ini ada dua. Yang pertama unsur garis vertikal dan garis melengkung. Garis vertikal ini terlihat dari kaki kuda yang berbentuk vertikal atau badan kuda yang berbentuk vertikal juga, dan garis melengkung. Garis melengkung itu terlihat dari gambar kaki kuda yang pada saat diangkat. Jadi menimbulkan kesan sedang melengkung, garis melengkung. Kemudian yang ketiga itu bidang. Pada lukisan ini terlihat dari pedang yang dipegang oleh Pangeran Diponegoro ini berbentuk seperti persegi panjang. Jadi seperti bidang sebuah kuda yang berbentuk persegi panjang. Kemudian yang keempat itu unsur bentuk. Unsur bentuk pada lukisan ini bersifat non geometris juga karena terlihat dari objeknya yang bersifat makhluk hidup, yaitu seorang manusia dan seekor kuda. Kemudian yang kelima itu ruang. Unsur ruang pada lukisan ini terlihat pada saat Pangeran Diponegoro menunggangi kuda dan seolah-olah terlihat nyata. Jadi seolah terlihat nyata pangeran ini sedang menaiki atau menunggangi kuda.
yakni tekstur kasar atau tak rata pada backgroundnya, dan tekstur halus pada subjeknya. Kemudian yang ketujuh, unsur warna. Unsur warna pada lukisan ini terlihat dari background warna yang panas dengan perpaduan warna merah, jingga, kuning, coklat, kemudian dari gambarnya juga berwarna hitam dan putih. Kemudian yang kedelapan adalah unsur gelap terang. Unsur gelap terang pada lukisan ini terlihat dari adanya perbedaan warna baju dari Pangeran Diponegoro ini yang berwarna putih dengan warna kuda yang berwarna hitam, sehingga dengan adanya unsur gelap terang ini menimbulkan efek keruangan yang nyata. Kemudian setelah itu kita menjelaskan prinsip-prinsipnya. Ada 3 prinsip yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, prinsip kesatuan. Lukisan ini memiliki prinsip kesatuan yang baik, artinya gambar yang terlihat pada lukisan ini masih sesuai dengan bentuk aslinya. Bagaimana keadaan seseorang, dalam hal ini Pangeran Diponegoro, yang menaiki atau menunggangin sebuah kuda. Jadi terkesan nyata. Kemudian yang kedua, prinsip keseimbangan. Lukisan ini memiliki prinsip keseimbangan yang juga masih baik. Hal ini terlihat dari kesebandingan antara bentuk objeknya, yaitu antara besarnya kuda dengan besarnya manusia yang menunggangin. Dalam hal ini saya ulangi lagi, Pangeran Diponegoro, yang masih masuk akal dan masih sesuai. Artinya masih ada kesebandingan atau keseimbangan yang baik dari lukisan ini. Kemudian yang ketiga, prinsip irama. Prinsip irama pada lukisan ini terlihat dari pengulangan warna pada backgroundnya, yaitu warna jingga, warna coklat, warna sedikit kemerahan, dan warna hitam. Nah, demikianlah penjelasan unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni rupa dari kedua lukisan ini. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua.